Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan banyak terima kasih kepadamu, karena Engkau telah memelihara dan menjaga kami pada satu hari kemarin, dan Engkau telah curahkan berkat-berkat-Mu atas kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini, untuk aku, istriku, anakku, keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan berbuat baik, mengamalkan kasih-Mu bagi sesama kami dalam satu hari ini. Ya Roh Kudus, hadirlah di dalam hati kami untuk memimpin dan membimbing dalam renungan hari ini, sehingga kami dapat mengerti tentang maksud dari firman Tuhan Yesus dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8, dengan perikop perumpamaan tentang bendahara yang jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya, kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, relasi kita dengan sesama memiliki peran penting, tidak hanya untuk menunjang kesuksesan, tetapi juga dalam banyak aspek kehidupan. Hari ini Paulus berbicara mengenai apa yang ada dan terjadi di dalam relasi antara jemaat yang ada di Roma. Paulus perlu memberikan nasihat dan teguran jikalau ada hal yang keliru di antara jemaat.
meskipun tidak gampang untuk melakukannya. Paulus agak berhati-hati sebagai seorang hamba Tuhan. Sekaligus pada saat yang sama, ia juga menyatakan dirinya memiliki otoritas untuk menegur mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang bendahara yang tidak jujur. Lalu, apa sesungguhnya yang hendak disampaikan Tuhan Yesus ketika berbicara tentang bendahara yang tidak jujur dan dihubungkan dengan ungkapan tentang anak-anak dunia atau anak-anak terang? Sebagaimana disampaikan bahwa anak-anak dunia lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, dan anak-anak terang akan mengejar hal-hal surgawi. Oleh karena itu, kita diundang untuk lebih bijaksana terhadap anugerah atau harta atau kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sebagaimana hidup adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, demikian jugalah harta atau kekayaan yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan Yesus yang dipercayakan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan Yesus dengan bijaksana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan firman Tuhan dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, banyak hal yang tidak mampu kami pahami dalam kehidupan ini. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk hidup dalam kejujuran. Ya Tuhan Yesus, kami mohon, nyalakanlah api Roh Kudus-Mu bernyala-nyala di dalam hati, jiwa, roh, pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan kami. Semangat yang bernyala-nyala dari Roh Kudus, sehingga kami mempunyai hidup di dalam Roh Kudus, bukan hidup dalam kehampaan dunia. Berikanlah kami damai sejahtera-Mu, ya Tuhan Yesus, dalam keluarga kami. Tambahkanlah iman kami hanya kepada Engkau saja, ya Tuhan Yesus, sebagai Tuhan kami dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengar doa kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.